Pernikahan Abdullah dengan Aminah. Usia Abdul Muthalib sudah hampir mencapai 70 tahun, atau lebih, tatkala Abraha menyerang Makkah dan coba menghancurkan Ka'bah. Ketika itu umur anaknya, Abdullah sudah 24 tahun, dan sudah tiba masanya dinikahkan. Pilihan Abdul Muthalib jatuh kepada Aminah binti Wahab, bin Abdul Manaf, bin Zura, pemimpin suku Zura, ketika itu, yang amat sesuai pula usianya, dan mempunyai kedudukan terhormat. Maka, pergilah mereka itu hendak mengunjungi keluarga Zura. Abdul Muthalib dengan anaknya, menemui Wahab dan melamar puterinya. Sebahagian penulis sejarah berpendapat, bahwa mereka pergi menemui Ubay, bapak saudara Aminah, karena waktu itu, ayahnya sudah meninggal dunia dan dia di bawah asuhan bapak saudaranya. Lamaran Abdul Muthalib itu diterima dengan amat gembiranya oleh keluarga Zura. Persiapan pun dibuat untuk melangsungkan hari kebesaran bagi kedua pengantin yang sama, bagai pinang dibelah dua itu. Pada hari pernikahan Abdullah dengan Aminah itu, Abdul Muthalib juga berkawin dengan Hala, sepupu Aminah. Dari pernikahan ini lahirlah Hamzah, bapak saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bersama Aminah tinggal selama 3 hari di rumah Aminah, sesuai dengan adat kebiasaan Arab, di mana pernikahan dilangsungkan di rumah keluarga pengantin perempuan. Sesudah itu, mereka pindah bersama ke keluarga Abdul Muthalib. Kepergian Abdullah ke Syam. Tidak berapa lama kemudian, Abdullah pun pergi dalam suatu usaha perdagangan ke Syam, Syria pada hari ini, dengan meninggalkan istri yang dalam keadaan hamil. Dalam perjalanannya itu, Abdullah tinggal di Syam selama beberapa bulan. Dalam hal itu beliau pergi juga ke Gaza dan kembali ke Makkah. Di tengah-tengah perjalanannya, Abdullah singgah ke tempat saudara ibunya, Bani Adi bin Najjar, di Madinah. Sambil beristirahat, sesudah merasa letih selama dalam perjalanan. Sesudah itu, beliau akan kembali pulang dengan kafilah ke Makkah. Akan tetapi, kemudian beliau menderita sakit di tempat saudara-saudara ibunya itu. Kawan-kawannya pun, pulang terlebih dahulu meninggalkannya. Dan merekalah yang menyampaikan berita sakitnya itu kepada ayahnya, Abdul Muthalib setelah mereka sampai di Makkah. Apabila berita itu sampai kepada Abdul Muthalib, beliau mengutus anaknya yang sulung, Harith, ke Madinah, supaya membawa kembali Abdullah apabila beliau sudah sembuh. Tetapi sesampainya Harith di Madinah, dia mengetahui bahwa Abdullah sudah pun meninggal dunia dan juga dimakamkan, sebulan selepas kafilahnya berangkat ke Makkah. Kembalilah Harith kepada keluarganya dengan membawa perasaan pilu atas meninggal adiknya itu. Rasa duka dan sedih menimpa hati Abdul Muthalib, lebih-lebih lagi Aminah, karena dia telah kehilangan seorang suami yang selama ini menjadi harapan kebahagiaan hidupnya. Demikian juga, Abdul Muthalib sangat sayang kepadanya sehingga penebusannya terhadap berhala yang sedemikian rupa belum pernah terjadi di kalangan masyarakat Arab, sebelum itu. Peninggalan Abdullah sesudah wafat, terdiri daripada 5 ekor unta, sekelompok ternak kambing, dan seorang budak perempuan, yaitu Ummu Aiman, yang kemudiannya menjadi pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi, peninggalan serupa itu, bukan berarti suatu tanda kekayaan, tetapi tidak juga merupakan suatu kemiskinan. Di samping itu, umur Abdullah yang masih dalam usia muda belia, sudah mampu bekerja dan berusaha mencapai kekayaan. Dalam hal itu, beliau memang tidak mewarisi sesuatu dari ayahnya yang masih hidup itu. Kewafatan Aminah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun lamanya, anak itu dikembalikan kepada ibunya, Aminah. Menurut adat Arab, setiap tahun Aminah pergi menziarahi ke pusara suaminya, dekat kota Madinah itu. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikembalikan oleh Halimah, tidak berapa lama kemudian, pergilah dia berziarah ke pusara suaminya itu, bersama-sama dengan anaknya yang masih dalam pangkuan itu, bersama-sama pula dengan budak peninggalan ayahnya, seorang perempuan bernama Ummi Aiman. Tetapi di dalam perjalanan pulang, Aminah ditimpa demam, lalu menemui ajalnya. Dia meninggal dan dimakamkan di Al-Abwa, suatu dusun di antara kota Madinah dengan Makkah. Anak yang malang itu, dalam gendongan Ummi Aiman. Dialah yang membawa anak itu pulang ke Makkah. Anak itu, kemudian diasuh dengan penuh kasih sayang oleh datuknya, Abdul Muthalib. Berkata Ibnu Ishaq, maka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hidup di dalam asuhan datuknya, Abdul Muthalib bin Hashim. Datuknya itu, ada mempunyai suatu hamparan tempat duduk di bawah lindungan Ka'bah.
Anak-anaknya semuanya duduk di sekeliling hamparan itu. Kalau dia belum datang, tidak ada seorang pun anak-anaknya yang berani duduk dekat, lantaran amat hormat kepada orang tua itu. Maka datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu dia masih kanak-kanak, dia duduk saja di atas hamparan itu. Maka datang pulalah anak-anak datunya itu hendak mengambil tangannya menyuruhnya undur, kelihatan oleh Abdul Muthalib. Dia pun berkata, biarkan saja cucuku ini berbuat sekehendaknya. Demi Allah, sesungguhnya dia kelak akan mempunyai kedudukan penting. Lalu anak itu didudukkannya di dekatnya, dibelai punggungnya dengan tangannya, disenangkannya hati anak itu dan dibiarkannya apa yang diperbuatnya. Halimatus Sa'diyah. Menurut adat Arab, anak itu tidak disusukan oleh ibunya sendiri jika dia orang terpandang, tetapi dicarikan seorang tukang menyusu dari kampung Batui. Karena, kehidupan anak-anak itu di dusun boleh menguatkan tubuhnya dan memperbaiki lidahnya, melatih bahasa Arab agar jangan kena hawa kota. Menurut pendapat orang Arab, pengharapan tentang hari kemudian anak-anak. Oleh itu, Abdul Muthalib pun mencari para wanita yang sesuai untuk menyusui Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu, datanglah ke kota, beberapa orang perempuan dari Batui, Bani Sa'ad bin Bakar mencari anak-anak yang akan disusukan. Yang beruntung beroleh Muhammad ialah seorang perempuan bernama Halimah binti Abu Zuaib bin Al-Harits As-Sadiyah. Suaminya bernama Al-Harits bin Abdul Uzza, yang diberi gelaran Abu Kabsyah, berasal dari kabilah yang sama. Maka diterimanya anak kecil itu dari ibunya, lalu digendongnya ke kampung Batui Bani Sa'ad bin Bakar. 4 tahun lamanya anak itu di dalam asuhan Halimah. Antara saudara-saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari satu susuan di sana adalah Abdullah bin Al-Harits, Anisah binti Al-Harits, Huzafa atau Juzamah binti Al-Harits. Bapak saudara baginda, Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusui di Bani Sa'ad. Suatu hari, ibu susuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini juga pernah menyusui Hamzah semasa beliau masih dalam susuannya. Jadi Hamzah adalah saudara sesusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dua pihak, yaitu dari Suwaibah dan dari Halimah As-Sadiyah. Ahli sirah telah sepakat mengatakan bahwa kampung Bani Sa'ad ketika itu mengalami kemarau yang buruk. Sesampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah Halimatus Sa'diyah dan menyusu darinya, ketika itu juga keadaan pun berubah. Kampung yang dulunya kering tandus mulai menghijau, kambing ternakan yang dahulu kelaparan kini bila kembali dari ladang ternakan kelihatan riang dan melimpah susunya penuh dengan susu.